antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni berilmu tentang Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika memilih ayat-ayat ini, banyak beliau bawakan di awal-awal pembahasan Al-Aqidatul Wasithiyah. Karena mengenal Allah ini benar-benar merupakan sebab atau jalur utama untuk bisa menyempurnakan keimanan kita. Untuk bisa menghidupkan bahkan iman kita. Kan kita tahu, para ulama menyebutkan kedudukan misalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ruhnya iman, ruhul iman, ruh dari keimanan. Ini adalah hakikat tauhid. Ainut ta'abbud, inti penghambaan diri kepada Allah. Yakni bagaimana mungkin iman itu akan tumbuh, akan bisa menjadi sempurna kalau kehidupan saja tidak ada padanya. Ini orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana dia akan bisa mencintai Allah? Bagaimana dia akan bisa mengagungkan Allah? Bagaimana dia akan bisa meyakinkan hatinya untuk hanya bersandar kepada Allah kalau dia tidak meyakini, mendalami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat, maha perkasa. Di tangannya lah segala perbendaharaan langit-langit dan bumi. Ya, kalau keyakinan tentang hal ini lemah, maka akan menjadikan penyandaran hati kita kepada Allah juga lemah. Maka semua perkara-perkara agama ya yang kita lakukan kalau landasannya adalah iman yang lemah, kita ketahui hasilnya pun tidak akan baik dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah ini benar-benar perlu mendapatkan perhatian besar. Karena inilah landasan utama iman dan inilah sebab yang akan membenarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Kita ketahui bersama, ibadah itu disyariatkan untuk diamalkan oleh manusia bukan cuma dengan pengamalan anggota badan saja. Hatinya harus ikut beramal. Ketika seorang hamba misalnya melaksanakan dalam sholatnya, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, nanti dia ruku, dia sujud, dia membaca zikir-zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah dan yang lainnya dalam sholatnya. Ini adalah amalan anggota badannya yang harus disertai dengan perenungan di dalam hatinya. Dia mengamalkan semua ini harus dengan cinta, harus dengan ketundukan. Ini yang beberapa kali saya nukilkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan hakikat ibadah. Ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi di hati itu harus ada rasa cinta. Waktu kita melaksanakan ibadah kepada Allah, harus ada perasaan tunduk, takut, dan berharap. Ini akan tumbuh dengan kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Berarti ibadah kita, kalau kita amalkan tanpa mengenal Allah, tanpa merasa cinta dan rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini ibadah yang sangat kurang nilainya. Antum tahu bagaimana ibadahnya orang-orang munafik? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Karena mereka hanya menampakkan ibadah secara zahir, tapi di hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah. Tidak ada rasa ketundukan, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang sejati adalah yang melaksanakan penghambaan diri. Namanya juga hamba berarti menundukkan diri. Dia merasa butuh kepada Rabb-nya. Inilah ibadah yang sempurna. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pentingnya kenapa kita harus membahas ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang ayat kursi.
Apalagi ini disifati sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa sampai setinggi ini kedudukannya? Ternyata isinya apa? Hanya membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Antum masih ingat hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari tentang yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Ketika ada salah seorang sahabat yang diutus memimpin pasukan yang berjihad di jalan Allah, yang kemudian sahabat ini setiap salat berjamaah, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas setiap rakaat. Yang ketika ditanya apa alasannya, sahabat ini mengatakan, apa yang hubungannya dengan pembahasan kita? Li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena ayat ini kandungannya sifat-sifat Allah. Dan aku cinta, aku suka membaca ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Masya Allah, ya. Dia mencintai. Beginilah cara mencintai Allah yang benar. Dengan mengenal keindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar alasan ini dalam hadis yang sahih tadi? Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena pasti Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan manusia. Dia berusaha meraih kecintaan kepada Allah dengan mengenal kemahaindahan, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sesuai. Dan siapa yang tidak menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum tahu ini puncak kemuliaan dalam agama Islam. Seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini ya memberikan faedah kepada kita bahwa dengan kita mengenal sifat-sifat Allah, mengetahui segi-segi kemahaindahannya, kemahasempurnaannya, inilah sebab utama yang akan menjadikan hati kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah, semakin bersandar kepadanya, semakin bertawakal, semakin ridho dengan segala ketentuannya dan semua keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna mengatakan, al-ubudiyatu bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Yang namanya ubudiyah, penghambaan diri, ibadah kepada Allah dalam semua jenisnya, ibadah lahir, ibadah batin, amalan-amalan anggota badan, lisan, ucapan lisan, keyakinan atau amalan-amalan di dalam hati, semua kembali kepada kandungan dan pemahaman terhadap makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, memang pembahasan masalah ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kita ingin mengarahkan hati kita untuk ya mencurahkan segala ketergantungannya, kecintaannya, pengharapannya, ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kenapa? Hati itu adalah sumber kebaikan. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa terletak di sini. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Yakni asalnya takwa di sini. Hati itu adalah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau baik semua anggota badan baik, kalau rusak semua anggota badan rusak. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan hati itu ya, perasaan yang ada di dalam hati, keinginan yang ada di dalam hati itu adalah yang menggerakkan semua anggota badan sampai pun dalam perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua motivasinya adalah apa yang ada di dalam hati. Orang bekerja, orang makan, keluar sekedar jalan-jalan misalnya, membeli sesuatu, semua adalah dorongan dari hatinya. Ya, maka bisa dibayangkan kalau hati didominasi dengan kecintaan yang salah, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan misalnya, ya pasti
Semua urusannya akan mengarah ke situ. Sampai ibadahnya pun tidak akan bisa diarahkan kepada Allah karena hati yang menentukan arah dari ya keinginannya, pikirannya, cita-citanya, tujuannya, niatnya. Dari sini kita tahu kenapa ikhlas itu dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkara yang paling sulit untuk diusahakan. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu alal ikhlas. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah berusaha memperbaiki diriku dalam sesuatu seperti beratnya memperbaiki ikhlas. Ya, karena ikhlas ini amalan hati. Dan hati itu tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan dia yang muqallibal qulub, Maha membolak-balikkan hati. Kita memaksa hati kita tidak bisa. Manusia tidak bisa menguasai hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah sesungguhnya Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Jadi hati ini kalau kita tidak arahkan kepada yang baik, maka dia akan senantiasa dirusak oleh syaitan dengan kecintaan kepada hal-hal yang memalingkan dari cinta kepada Allah. Jadilah orang mencintai dunia berlebihan. Orang seperti ini, jangankan amal kehidupannya sehari-hari dia bisa niatkan untuk Allah. Ibadahnya saja akan berpaling niatnya. Karena yang dominasi di hatinya adalah sesuatu yang salah. Makanya bisa timbul kesyirikan dari salah menempatkan cinta. Karena hatinya tidak didominasi dengan cinta kepada Allah, akhirnya dia mencintai makhluk. Kalau bukan melebihi cinta kepada Allah, paling tidak sama. Dan ini sudah termasuk kesyirikan. Ya, antum tahu di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pelaku syirik, yang mereka itu mencintai Allah juga tapi sama dengan cinta kepada berhala-berhala. Dan ini masih termasuk syirik. Apalagi kalau menjadikan cinta kepada selain Allah lebih tinggi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik jelas, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Menjadikan cinta kepada makhluk sama dengan cinta kepada Allah, ini adalah syirik. Belum menyelamatkan orang dari kesyirikan. Karena apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, paling besar kecintaan mereka kepada Allah. Jadi bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hati ini bisa tertarik dengan sesuatu. Kalau hari ini dia tertarik dengan satu makhluk, besok lagi tertarik dengan ini. Hari yang ketiga tertarik lagi, hari ini lagi tertarik. Lama-kelamaan hati akan dipenuhi dengan apa? Habis tempat untuk cinta itu untuk makhluk. Sehingga waktu belajar agama apa yang terjadi? Tempat untuk cinta kepada Allah sudah kecil. Karena belajarnya ya, hal-hal yang menumbuhkan cinta kepada Allah tidak sering diusahakan. Lebih banyak akhirnya cinta kepada makhluk. Nanti juga takut seperti itu. Berharap juga seperti itu. Bersandar seperti itu. Akhirnya apa yang dominan di hati, itulah yang nampak nanti pada amal perbuatan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang tauhid, antum tahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk sembelihanku, hidupku dan matiku. Bagaimana antum bisa bayangkan ada orang yang hidupnya dan matinya untuk Allah. Ini hanya akan bisa diwujudkan oleh orang-orang yang benar-benar hatinya didominasi dengan cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini akan tumbuh dengan apa? Dengan semakin kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Sekali lagi pembahasan tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicantumkan demikian banyak ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di awal-awal pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, tujuannya adalah untuk membenarkan perkara yang paling penting dalam keimanan kita ini. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekarang kita lihat. Kembali kita akan baca ya ayat-ayat yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini. Beberapa ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Maha al-zahir, yakni maha tinggi. Wal batin, maha dekat. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Ini ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tentang keempat nama ini, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Dan tentu sebaik-baik yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu mengucapkan dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Ya. Dan kita tahu banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini termasuk sebaik-baik tawassul. Dan ini yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Di antaranya doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam doa ini, "Antal awwalu falaisa qablaka syai'un." Ya Allah, engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu makhluk pun sebelummu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kekal, abadi selama-lamanya. Tidak berpermulaan dan tidak berakhiran, tidak seperti makhluk. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak ada satu makhluk pun yang sebelummu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, dan engkaulah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Ya. Maka kedua nama Allah ini digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pengertian makna al-ihatatu az-zamaniyah. Itu kata para ulama. Yakni terkandung di dalamnya sifat dari dua nama Allah ini, al-ihatatu az-zamaniyah. Allah meliputi semua waktu. Yang paling awal sampai akhir. Makanya ini menjadikan kita yakin syariat Islam itu selalu sesuai dalam setiap zaman dan semua keadaan. Kenapa? Karena yang menurunkannya adalah yang maha mengetahui semua waktu. Yang meliputi semua waktu.
Ya. Dan sebagian dari para ulama menyebutkan dua nama ini adalah termasuk al-asma al-mutalazimah. Nama yang harus digandengkan ketika disebutkan. Kan kita tahu, termasuk nama yang paling baik untuk kita berikan kepada manusia, misalnya kepada anak yang baru lahirkan yang ada penghambaan diri dengan Allah, iya kan? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Muhsin, Abdul Aziz, dan seterusnya. Sekarang, al-awwal dan al-akhir adalah termasuk nama Allah. Bolehkah kita menamakan orang misalnya Abdul Awwal atau Abdul Akhir? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, karena termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini nama yang harus disebutkan dua-duanya. Menurut pendapat sebagian dari para ulama, dan ini juga yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah. Termasuk nama yang harus digandengkan. Jadi Abdul Awwal dan Akhir, begitu. Karena kedua nama ini ya pengertiannya ya al-ihatatuz zamaniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua zaman, semua waktu yang paling awal sampai akhir. Dan tentu ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun al-zahir wal batin. Al-zahir sama dengan makna al-ali, maha tinggi. Makanya dalam kelanjutan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam doanya ini, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkau ya Allah maha tinggi, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya. Allah maha tinggi pada zatnya, maha tinggi pada sifat-sifatnya, maha tinggi pada kedudukannya, keagungannya. Semua makna kemahatinggian ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-zahir di sini sama dengan makna al-ulu. Ya, al-zahiriyah sama dengan makna al-ulu, ya, al-aliyu, al-muta'ali, Allah maha tinggi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar dan maha tinggi di atas semua makhluknya. Taib, al-batin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Dan engkau ya Allah adalah al-batin. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat. Yang lebih dekat dibandingkan engkau ya Allah. Ya, tidak ada yang lebih dekat dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian dari para ulama mengatakan al-batin ini dekat dengan makna nama Allah al-qarib. Maha dekat. Yang ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sifat Allah, nama Allah Al-Qarib. Dan kita tahu di sini pengertian maha dekat di sini bukan dekat dengan zatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya ada di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya. Tapi karena sempurnanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnanya penglihatan Allah, pengetahuan Allah, maka dia maha dekat dengan makhluknya meskipun dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala alin fi qurbihi wa qaribun fi uluwihi. Allah itu maha tinggi dalam kemahadekatannya dan maha dekat dalam kemahatinggiannya. Dan ini tidak bertentangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Nama Allah Al-Qarib antum tahu semua disebutkan di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah
tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan mengijabai, mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon, meminta kepadaku ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dalam sebuah perjalanan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, para sahabat radhiyallahu taala anhum ya menyebutkan seruan zikir dengan suara yang ditinggikan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, pelan-pelan kalian dalam berzikir kepada Allah. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian tidak menyeru, tidak berdoa, tidak menyeru terhadap zat yang tuli dan gaib, yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Di sini kita perhatikan ya, diterangkan oleh para ulama makna kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengandung pengertian zat Allah itu dekat dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari semua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya maha tinggi di atas semua makhluknya. Makanya kalau kita pernah mendengarkan pembahasan yang diterangkan oleh para ulama tentang arti ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ya, arti kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebersamaan yang umum, ada yang khusus. Kebersamaan tidak mengandung arti harus kebersamaan zat. Ya, ini pun juga sudah pernah saya jelaskan insyaallah dalam kajian yang lalu. Sekedar kita ulangi saja. Kebersamaan itu bisa kebersamaan yang bersifat mutlak. Dalam bahasa Arab kita pahami seperti itu, termasuk dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang menyebutkan kebersamaan itu berarti dekat. Dia pergi ke pasar, misalnya Ahmad pergi ke pasar bersama Muhammad. Berarti mereka jalan dekat, berbarengan, berdekatan. Ya. Aku meminum air panas bersama susu, jadi dicampur maksudnya. Ada juga yang berarti kebersamaan yang khusus. Apa kebersamaan mutlak? Meskipun berjauhan. Seperti penyair Arab yang mengatakan, Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari sementara rembulan menyertai kami, bersama kami. Yani sinarnya rembulan yang menyertai mereka karena tidak mungkin rembulannya turun. Ya. Ini kebersamaan yang mutlak. Dan dalam bahasa kita pun kita kenal seperti ini. Ya. Misalnya ibu mengatakan kepada anaknya, pergilah kamu menuntut ilmu, doa ibu bersamamu. Ibunya berdoa di mana? Di rumahnya. Tidak datang ke tempat tersebut. Jadi ini kebersamaan yang mutlak. Dan ini dipahami dalam bahasa Arab. Oleh karena itu tidak mesti mengandung arti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluk, sebagaimana yang disalahpahami. Dan ini merupakan pemahaman yang sangat rusak. Ya, salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya pengawasan Allah, penglihatan Allah, dan pengetahuan Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Taib. Yang jelas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita mengambil faedah ya, 4 nama Allah ditambah dengan yang terakhir, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Berarti kalau tadi al-awwal dan al-akhir terkandung di dalamnya makna sifat al-ihatatu az-zamaniyah. Allah meliputi semua masa, semua zaman.
Yang paling pertama sampai paling terakhir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan dia kekal abadi. Kemudian Al-Zahir dan Al-Batin, kedua nama Allah ini terkandung di dalamnya sifat Al-Ihatatul Makaniyah. Allah meliputi semua tempat. Maha mengetahui semua tempat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui semua. Oleh karena itu tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sedangkan makhluk la yuhituna bihi ilma, mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, ini juga menunjukkan tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Antum tahu Al-Alim adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Ya, Al-Awwal termasuk Asmaul Husna, Al-Akhir termasuk Al-Asmaul Husna, Al-Zahir termasuk Al-Asmaul Husna, Al-Batin termasuk Al-Asmaul Husna, dan yang kelima di ayat ini Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, artinya ilmu Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sewaktu menyebutkan ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah keliru dan tidak pernah lupa. Karena ilmunya sempurna. Ya, oleh karena itu ini yang menunjukkan perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk, setinggi apapun ilmunya pasti ada kejahilan padanya. Ada kelupaan padanya. Ada kekeliruan. Mesti dia akan keliru satu saat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya maha sempurna, meliputi segala sesuatu, dan tidak ada kejahilan, tidak ada kelalaian, dan tidak ada kelupaan padanya. Inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Makanya dengan ini kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan syariat Islam, maka ini dengan ilmunya yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kemaslahatan kita, hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan kita dunia dan akhirat. Maka Allah menurunkan syariat ini dengan ilmunya yang sempurna, dengan rahmatnya yang sempurna, dengan hikmahnya yang sempurna. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan semakin semangat untuk memahami dan mengamalkan petunjuk di dalam syariatnya. Baik. Maka dari ayat ini kita mengambil 5 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk Al-Asmaul Husna tadi. Ya, yang kita wajib menetapkan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita ingatkan bagaimana kaidah para ulama salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu kita wajib menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits-hadits yang sahih. Kemudian apa? Dengan menafikan atau meniadakan 4 perkara. Masih ingat kan? Apa ini 4 perkara? Yang pertama apa? Tidak boleh apa? Apa yang pertama? Bila tamthil, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa dalilnya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal, makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia maha mendengar,
lagi maha melihat. Kita harus ingat ini. Pertama apa tadi? Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Bila tamthil. Yang kedua apa? Wala takyif. Tidak boleh membagaimanakan. Karena Allah tidak memberitakan tentang kaifiyah. Yakni hakikat. Bagaimana hakikat dari sifatnya. Allah yang maha mengetahui. Ada hakikatnya. Cuma Allah yang tahu. Tidak boleh kita menebak-nebak. Mereka-reka. Karena ini nanti bisa mengantarkan pada sikap berlebih-lebihan. Cukup apa yang Allah beritakan. Itu yang kita imani. Adapun hakikatnya kita serahkan cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi wala takyif. Tidak boleh kita membagaimanakan. Yang ketiga apa? Wala ta'til. Tidak boleh kita menolak. Tidak boleh kita menolak. Allah menetapkan. Rasulullah SAW menetapkan. Dengan hak apa kita menolaknya? Ini kan namanya lancang. Ya, ini namanya menentang. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat kesempurnaan. Ada orang yang kemudian mengatakan kita harus ingkari. Masya Allah, ini sikap kurang ajar yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi wala ta'til. Kemudian yang keempat, wala tahrif. Tidak boleh kita merubah atau menyelewengkan maknanya. Ada yang orang yang mengatakan, oh artinya ini kita harus palingkan seperti ini. Dari mana Anda tahu? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas. Kenapa Anda palingkan dari maknanya secara bahasa Arab? A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sudah sebutkan, ya. Ancaman berbicara tentang masalah ini tanpa ilmu hanya dengan akal saja. Tidak masuk akal. Akalnya siapa? Kalau Anda yang merasa susah memahami harusnya bertanya. Firman Allah ini jelas. Ayat-ayat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini berhubungan dengan masalah iman. Pasti perkara-perkara ini dijelaskan dengan sangat terang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesamaran padanya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Islam apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Qad taraktukum alal baydha'i lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih. Terang benderang. Malamnya saja seperti siangnya. Ini hadis sahih. Tidak mungkin ada hal-hal yang kemudian dikatakan, oh ini tidak masuk akal, kita harus nafikan. Dipalingkan maknanya tanpa dalil dari Al-Quran atau hadits-hadits Rasulullah SAW yang sahih. Baik, kita adzan dulu ya. Insya Allah nanti setelah selesai salat isya kita teruskan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Artinya dzul hayatil kamilah. Allah memiliki sifat hidup yang maha sempurna. Ya, yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak akan berakhir selama-lamanya. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, makanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur karena hidupnya maha sempurna. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak ditimpa rasa capek. Kata Allah, ya, menciptakan langit-langit dan bumi karena Allah sempurna hidupnya. Kemudian disebutkan wala yamut, ini untuk menguatkan kesempurnaan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas zat yang maha sempurna hidupnya, karena sifat hidup itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Allah maha hidup berarti Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah maha kuat dan maha perkasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dan semua sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Taib. Tawakal. Kenapa kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Kalau kita ditanya seperti ini, apa jawabannya? Kenapa kita hanya bertawakal hanya kepada Allah semata-mata? Kenapa bukan tawakal kepada makhluk? Kenapa? Karena Allah yang maha mengetahui segala urusan. Sehingga sewaktu kita bersandar kepada Allah, Dia yang menjamin kebaikan bagi semua urusan kita. Allah yang maha kaya. Sedangkan makhluk apapun yang dimilikinya itu semua bisa habis dan semua berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung bertawakal kepada yang punya, yang maha kaya, yang semua perbendaharaan langit-langit di bumi dan di langit ada di tangannya. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Karena Dia maha kuat dan maha perkasa. Karena Dia maha pemberi rezeki. Semua makna-makna rububiyah menjadikan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki semua ini dengan sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Makanya disinilah termasuk tawakal. Ya, tawakal itu para ulama menyebutkan definisinya seperti keterangan Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tawakal artinya sidqu timadil qalbi 'ala Allahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Penyandaran hati yang benar kepada Allah. Penyandaran hati yang benar kepada Allah dalam upaya mengambil kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Ini tawakal yang diperintahkan di banyak ayat Al-Quran. Dan dengan orang bertawakal kepada Allah akan membuahkan al-isti'anah. Dia selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Makanya semakin kita mengenal kesempurnaan sifat Allah, pasti tawakal kita semakin sempurna. Antum ketahui, ya, ibadah itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang paling utama adalah tawakal. Makanya kenapa di dalam surat Al-Fatihah yang disebut-sebut ayat ini sebagai inti dari semua kandungan Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa diulang lagi? Memohon pertolongan, padahal dia termasuk ibadah. Termasuk yang disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa memohon pertolongan kepada Allah yang merupakan buah dari tawakal ini adalah perkara yang harus selalu menyertai manusia, karena dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal ini benar-benar merupakan bagian dari inti utama tauhid. Antum masih ingat pernyataan yang saya pernah nukilkan berapa kali dalam kajian,
tentang inti kesyirikan atau landasan utama kesyirikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa itu? Ya, inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya dasar kesyirikan dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan atau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini benar-benar memperbaiki tauhid dari dasarnya. Dari dasarnya. Makanya kenapa doa kedudukannya demikian tinggi di dalam Islam. Doa ini adalah sebaik-baik sebab. Karena kita langsung minta kepada yang punya segala sesuatu. Oleh karena itulah tawakal, antum tahu, ya, yang namanya bersandar kepada makhluk, kalau sampai pada tingkatan tawakal bisa syirik. Syirik besar. Ada juga yang merupakan syirik kecil, ada yang diperbolehkan. Jadi di sini kembali kepada masalah sejauh mana hati kita bersandar kepada makhluk tersebut. Ada yang sampai pada tingkatan syirik besar. Oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah dibagi menjadi 3. Ya, bersandar kepada selain Allah itu pertama yang merupakan syirik besar, yaitu penyandaran hati yang terkandung di dalamnya iktimad, bergantung atau bersandar dan disertai dengan ibadah, ketundukan. Misalnya kata beliau, orang yang bersandar kepada makhluk dengan meyakini bahwa makhluk inilah yang mendatangkan segala kebaikan baginya dan bisa menolak segala keburukan. Ini baik makhluk tersebut masih hidup atau sudah mati sama hukumnya. Ini tawakal yang syirik kalau diserahkan kepada makhluk. Yang kedua yang merupakan syirik kecil. An yatawakkala ala ghairillahi bi syai'in minal i'timad. Walakin fihi imanun bi annahu sababun. Dia bersandar kepada selain Allah dengan ada penyandaran hati, tapi masih ada keimanan di hatinya bahwa ini hanya merupakan sebab. Ingat bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil itu. Ya, bahwa kalau syirik kecil itu tidak sampai sebesar dan sesempurna yang ada pada syirik besar. Ya, dia merupakan perantara kepada syirik besar. Para ulama menyebutkan syirik kecil itu an la yakuna fihi tandir kamil, tidak sempurna dia menjadikan tandingan bagi selain Allah. Ya, ini ada kesyirikan, ada penyandaran tapi tidak sesempurna yang tadi, yang pertama tadi, tidak sampai sebesar yang pertama tadi. Jadi dia bersandar kepada selain Allah, dia bertawakal kepada selain Allah dengan ada sedikit penyandaran hatinya, tapi masih ada keimanan, dia menganggap ini hanya sebagai sebab. Katawakkuli katsiri minan nasi 'alal muluki wal umara'i fi tahsili ma'ashihim. Sebagaimana misalnya sebagian orang saat ini dia bersandar kepada raja atau pimpinannya dalam masalah yang berhubungan dengan pendapatan atau penghasilan bagi dirinya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah termasuk dari jenis syirik kecil. Ingat tergantung dari besarnya penyandaran hati kepada makhluk tersebut. Ya, kalau syirik kecil ini masih dia ada keimanan ini hanya sebab, tapi ingat sesuatu yang bukan dijadikan sebab tapi kita jadikan sebagai sebab ini bisa menjadi syirik kecil. Iya. Yang ketiga, an yatawakkala ala syakhsin ala annahu naibun anhu wa anna hadzal mutawakkil fawqahu. Ya.
orang yang bersandar kepada makhluk, kepada orang lain sebagai wakil dari dirinya. Dalam keadaan dia tetap di atas, dia memerintahkan orang ini untuk mengambil keperluannya, mewakili dirinya, melakukan urusan tersebut. Ini boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menyuruh sebagian dari sahabat untuk mewakili beliau mengambil harta-harta zakat, sedekah dan yang lainnya. Ini diperbolehkan. Kita menyuruh orang lain ya untuk mewakili diri kita misalnya melakukan sesuatu. Ini tidak merusak tauhid. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Oleh karena itu, ini juga penting sekali waktu kita melakukan sebab, ya, tetap kita meyakini bahwasanya ya, yang menentukan hasil dari sebab tersebut, bahkan yang menciptakan sebab itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memastikan bahwa sebab itu memang diperbolehkan secara syar'i atau terbukti merupakan sebab secara tajrubah, yakni dengan percobaan atau pengalaman. Makanya jika ada pengobatan yang misalnya tidak ada keterangan dari dokter atau orang yang ahli bahwa dia ini bisa menyembuhkan penyakit tersebut, tapi sebagian orang menjadikannya sebagai sebab tanpa ada dalil, ini bisa menjadikan perbuatan tersebut termasuk syirik kecil. Ya, karena merupakan perantara kepada syirik besar. Yang jelas, ayat ini menjelaskan tentang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang dikaitkan di sini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati, karena tadi kita sebutkan sifat maha hidup ini yastalzim, terkandung di dalamnya semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itulah, semakin kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita akan semakin bersandar kepadanya, berarti tawakal kita akan semakin sempurna. Akan semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan di dalam pembahasan surat Al-Ikhlas, di antara nama Allah yang maha indah dan termasuk Asmaul Husna adalah As-Samad. As-Samad ini menunjukkan kesempurnaan tawakal. As-Samad artinya tempat semua hati makhluk menghadapkan diri kepadanya dalam segala hajat dan kebutuhan mereka. Coba, ya, bagaimana tidak kita menghadapkan diri kepada Allah? Kita butuh rezeki, Allah adalah Ar-Razzaq. Kita butuh perlindungan, Allah Subhanahu wa taala Al-Azizu Al-Qawiyyu Al-Matin, maha perkasa, maha kuat, maha kokoh. Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kita butuh apa saja, Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun, maha kaya. Di tangannya lah semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Kita butuh kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penyayang, Al-Muhsin, maha berbuat baik. Masya Allah, semua yang kita butuhkan ada. Oleh sebab itu, orang yang mengenal Allah pasti hatinya akan selalu bersandar kepada Allah dalam semua kebutuhannya. Dan dia pasti akan berpaling dari makhluk, karena dia mengetahui makhluk sama lemahnya seperti dirinya. Kenapa dia meminta kepada yang lemah? Sementara ada yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kekurangan, bergantung kepada Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sifat asalnya makhluk adalah penuh dengan kekurangan. Sedangkan asal sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha kaya, dan maha tinggi. Oleh karena itu, ya, dengan kita semakin mengenal Allah, pasti kita akan semakin menyempurnakan tauhid kita. Karena penyandaran kepada makhluk akan kita tinggalkan dengan sendirinya. Kita akan semakin yakin hanya selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan inilah berarti kita menyempurnakan tauhid kita, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai.
Ada pertanyaan di sini, Allah Maha Awal dan Maha Akhir. Apakah nantinya Allah berakhir dengan sendirinya tanpa ada manusia dan makhluk hidup lainnya? Dari mana pengertian seperti ini? Kok aneh? Sudah disebutkan tadi, Maha Akhir itu laisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu lagi setelah Allah. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Justru makna nama Allah Al-Awwal dan Akhir menunjukkan Allah tidak berpermulaan dan tidak berakhiran karena kekal abadi selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Arab diartikan azali wa abadi. Ya. Kalau abadi mungkin kita bisa artikan kekal, tapi kekal ke depan kan. Kalau kekal ke belakang apa? Ya, ini kekal ke belakang, kekal ke depan begitu. Ya, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Ya, justru itu kandungan yang dimaksud dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal dan Akhir yang tadi kita jelaskan. Nah, jika saya tahu Ustadz, jika saya tahu dia tidak baik, apakah masih pantas saya inginkan dia menjadi jodoh saya dengan mendoakannya? Masya Allah. Dunia ini tidak sesempit itu, ya. Kita disyariatkan di dalam Islam, kalau kita menilai seseorang, kita tahu dia tidak baik, memang betul kita bisa mendoakan dia. Tapi, apakah antum yakin ketika antum doakan dia bisa menjadi baik? Siapa yang menjamin doa antum terkabulkan? Bagaimana kalau ternyata sebelum antum mendoakan dia atau mendakwai dia, dia mempengaruhi antum untuk menjadi buruk? Ya, ini kita diperintahkan tetap berusaha untuk mendakwai orang, menasihati orang. Tapi kalau yang berhubungan dengan masalah jodoh, kan ini kita ingin saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang disyariatkan dalam Islam adalah kita fadfar bidzatid din, kata Rasulullah SAW. Pilih yang baik agamanya. Maksudnya kita lihat kebaikan orang tersebut. Memang kita bisa dakwai dia, tapi kan tidak ada yang bisa menjamin. Orang yang kita sudah tahu, kita nilai baik saja, belum tentu nanti baik seterusnya, apalagi yang sudah bermasalah sejak awal. Yang jelas, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini menjadi sebab kebaikan untuk nantinya rumah tangga itu insya Allah. Nah, apakah termasuk syirik ketika kita bersandar kepada kemampuan diri sendiri? Sama. Bersandar sama orang lain, sama kemampuan diri sendiri, yang sama hukumnya. Ya, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW termasuk yang kita baca di waktu pagi dan petang? Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan arti taufik itu justru tidak bersandar kepada diri sendiri. Allah yakilakallahu ila nafsik. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maksudnya, kamu tidak menganggap ketika berbuat baik, oh memang saya hebat, memang saya orangnya semangat dalam kebaikan, memang saya orangnya gampang dinasihati. Ini tidak boleh. Justru ini yang menjadi sebab tercabutnya taufik. Harus selalu menyandarkannya kepada Allah. Setiap kita berbuat baik, kita katakan alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya. Semoga Allah menjaga taufik ini pada diriku. Makanya orang-orang yang soleh itu rajin beribadah, rajin berdoa. Apa yang mereka doakan? Berdoa meminta agar kebaikan-kebaikan dan taufik sehingga mereka bisa beribadah selalu Allah curahkan kepada mereka. Ya, semakin rajin beribadah, mereka semakin rajin berdoa. Sama ketika mereka melihat orang berbuat buruk, bukannya lantas merasa saya tidak mungkin melakukannya. Justru mereka takut. Orang ini berbuat buruk karena Allah berpaling darinya. Allah tidak berikan taufik kepadanya. Maka dia berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan Allah berpaling darinya. Ini namanya orang yang selalu mengusahakan sebab-sebab taufik Allah selalu ada pada dirinya. Dalam semua keadaan. Baik ketika dia berbuat baik, melihat orang yang berbuat buruk tidak menjadikan dia lupa diri dan bersandar kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan istilah
semesta mendukung atau alam pun bersedih atas meninggalnya si fulan. Apakah termasuk pernyataan kekufuran? Ya, ini tergantung dari niatnya. Kalau maksudnya alam, alam kan termasuk manusia juga alam. Ya, yang itu alam namanya segala sesuatu selain Allah, semua makhluk artinya. Ya, ini orang yang baik, misalnya orang yang soleh. Ketika dia meninggal dunia, ya semua makhluk bersedih, iya kan? Karena dia yang menjadi sebab, misalnya dia berdakwah, tersebar kebaikan-kebaikan, maka semua bersedih. Orang-orang yang baik khususnya mereka akan bersedih. Cuman kalau tujuannya dari perkataan-perkataan seperti ini, yakni menyandarkan sesuatu kepada alam, ada kejadian-kejadian musibah ini adalah gejala alam, seolah-olah alam ini yang berbuat sendiri tanpa pencipta. Ya jelas ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam dan bisa membawa kepada kekufuran atau kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa lanjutkan kembali pengajian tentang kitab ini di kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh yang menjadi sebab kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan diridhoinya. Baik, cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.